Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cahyunugoro Islami, mahasiswa Universitas Mercu Buana dari jurusan Marketing Communication. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 1 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema Al-Quran. Baik, pada slide ini, saya akan memaparkan pengertian dari Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan kalamullah yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Selanjutnya, secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya, berikut adalah beberapa definisi Al-Quran secara terminologis. Yang pertama, menurut Al-Zarqani, Al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Yang kedua, menurut Dr. Sulaiman Abdullah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Riwayatnya mutawatir. Oleh karena itu, terjemahan Al-Quran tidak disebut Al-Quran, dan orang yang mengingkarinya, baik secara keseluruhan maupun bagian dari rinciannya, dipandang kafir. Adapun yang merupakan sendi fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum syariat, merupakan undang-undang dasar, sumber dari segala sumber dan dasar dari semua dasar. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah turunnya Al-Quran tersebut. Al-Quran adalah sumber agama juga ajaran Islam pertama dan utama. Al-Quran pertama kali turun ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun atau sekitar tahun 608 sampai 609 Masehi. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat itu Rasulullah sedang didatangi malaikat Jibril ketika sedang beruzulah atau menyepi di Gua Hiro, yang berjarak sekitar 5 km dari Makkah. Ayat Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setiap ayat diturunkannya menyesuaikan dengan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, kisah-kisah para nabi terdahulu hingga hikmah yang terjadi di masa nabi. Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaannya di akhirat kelak. Pada slide ini terdapat beberapa nama-nama dari Al-Quran. Di antaranya, yang pertama Alkitab, artinya buku atau tulisan. Arti ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya membukukannya menjadi buku. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Quran artinya bacaan. Arti ini untuk mengingatkan supaya ia dipelihara atau dihafal, bacaannya di luar kepala. Terdapat pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Yang ketiga, Al-Furqan, artinya pemisah atau pembeda. Arti ini mengingatkan supaya dalam mencari garis pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Terdapat pada Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Dan yang terakhir, Al-Zikr, artinya ingat. Arti ini menunjukkan bahwa ia berisikan peringatan dan agar selalu diingat tuntunannya dalam melakukan setiap tindakan. Terdapat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Lalu, bagaimana cara Al-Quran diturunkan? Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu mengalami berbagai macam cara dan keadaan. Di antaranya, pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad tidak melihat sesuatu apapun. Hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada saja di dalam kalbunya. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga beliau mengetahui dan hafal benar apa kata-kata tersebut. Yang ketiga, wahyu datang kepadanya seperti gemerincing lonceng. Cara ini yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang pada keningnya berpancar keringat, meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat.
Kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat bila wahyu itu datang ketika beliau sedang mengendarai unta. Dan yang terakhir, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan nomor 2, tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Dan pada slide terakhir ini, saya akan memaparkan fungsi dari Al-Quran. Yang pertama, petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Sebab dari Al-Quranlah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau di akhirat. Yang ketiga, pengajar bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia, karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat, dan lainnya. Dan yang terakhir, tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan masih banyak yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.